Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana nih kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini Bu, saya ingin mengkonfirmasi ya Bu, terkait WA Ibu tadi malam. Tadi malam Ibu ada japri saya, meminta saya untuk menjadi observer pada siang hari ini. Karena pada hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama Pak Pak Novi. Novi, nggih? Nggih, ya Nggih, Ibu nggih. benar. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi sebelum kita melakukan ini, sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu nih. Yang pertama, Ya Ibu. apakah Ibu sudah melakukan atau membuat rubrik penilaian ya, Bu, terkait kegiatan coaching kita pada siang hari ini? Ya sudah Ibu, saya sudah buat rubrik penilaian untuk pelaksanaan coaching saya dengan Pak Novi. Mudah-mudahan rubrik yang saya siapkan juga sesuai dengan alur Tirta seperti itu Bu ya. Oke, oke, oke. Jadi di sini saya akan mengamati dan menilai kegiatan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada Ibu beberapa hal yang akan saya nilai dalam kegiatan observasi pada hari ini adalah yang pertama, apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan tahapan alur tirta? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach sesuai dengan kata kunci yang coach berikan? Kemudian yang ketiga, saya juga akan mengamati setiap jawaban yang akan diberikan coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah Ibu berikan atau Ibu sampaikan. Namun sebelum kita ke pertanyaan berikut, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya ingin mengingatkan kembali atau bahwa kegiatan coaching pada siang hari ini harus sesuai dengan prinsip dan paradigma kegiatan coaching, yaitu berdasarkan kemitraan, proses kreativitas, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada si coaching, gitu Bu. Ya Bu. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan observasi nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, dari proses coaching yang akan Ibu lakukan pada siang hari ini, kira-kira apa ini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu? Kalau untuk proses coaching ini harapan saya bisa meningkatkan kompetensi dalam menjadi pendengar yang baik, kemudian juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tidak kalah pentingnya juga saya ingin bisa hadir secara penuh bersama coach selama proses coaching, seperti itu Ibu. Oh, geng, 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 geng. Kira-kira nih Bu, dari tiga kompetensi coaching ini, adakah kompetensi yang pengen sekali Ibu capai atau Ibu kembangkan pada siang hari ini? Kalau saya mungkin yang sangat ingin saya tingkatkan yaitu sebagai pendengar yang baik, Ibu, agar saya bisa benar-benar menyimak apa yang coach ungkapkan, sehingga saya bisa mengarahkan atau menggiring coach sampai benar-benar menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian masalahnya coach. Mungkin seperti itu, Ibu. Geng, 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 geng. Ini Bu, kalau Ibu bisa menilai diri Ibu sendiri, kira-kira saat ini Ibu berada di level berapa ya? Dari angka 1 sampai 10 dah, Ibu kira-kira memiliki kemampuan tersebut dari di angka berapa? Kemudian dengan kegiatan pada siang hari ini, Ibu ingin meningkat menjadi berapa gitu? Kalau untuk saat ini mungkin saya menilai diri saya ada di posisi angka 7, Ibu ya. Harapannya Hmm. setelah proses coaching nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya di angka 9, Ibu. Seperti Oh, itu. geng, geng, geng. Oke. Kemudian Bu, adakah indikator ya ketercapaian yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching pada siang hari ini? Indikator ketercapaian saya mungkin lebih ke
kemampuan koci, menggiring koci agar dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahannya, Bu. Dan itu tentunya erat kaitannya juga dari kemampuan saya untuk menjadi pendengar yang baik sehingga benar-benar bisa menggiring koci dengan situasi yang dihadapinya. Jadi bisa solusi terbaik menurut versi koci lah, Bu, seperti itu. Nggih. Berarti Ibu pengen mengembangkan kemampuan mendengar Ibu ya, mendengar aktif. Nggih. Baik Bu, setelah kegiatan ini mungkin kita bisa berbincang kembali tentang hasil kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada hari ini. Ya, Iya. silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Mohon izin Pak Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Nopi? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Sesuai. Alhamdulillah baik Oke. juga Pak, sehat juga. Sesuai komunikasi kita Pak ya, rencananya hari ini kita akan melakukan coaching terkait pembelajaran yang Bapak hadapi di kelas seperti itu Pak ya. Iya, Ibu. Kira-kira masalah yang Pak Nopi hadapi apa ya ini Pak? Bisa berbagi dengan saya selaku coach gitu? Ya, Ibu. Jadi ini kan bentar lagi memasuki ada kegiatan perlombaan Olimpiade di tingkat SMA. Nah, kebetulan untuk geografi itu ada dua jurusan sains yang dilombakan, yaitu ada kebumian, ada geografi. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan dari saya itu adalah anak-anak yang ingin mengikuti lomba tersebut itu ada yang siap dan ada yang tidak siap, seperti itu. Nah, yang tidak siap ini tadi ya dikarenakan dia mungkin masih ragu dengan kemampuannya, apakah dia bisa mengikuti lomba dengan kemampuannya atau mungkin dia akan gagal, seperti itu mungkin Oh, yang bisa kita jadi bicarakan hari ini. bidangnya belum ini ya Pak. Ini tingkat apa ini Pak Olimpiadenya? Tingkat provinsi, Bu. Tingkat kabupaten Tingkat dulu, Bu. provinsi. Kabupaten dulu baru provinsi. Oh iya, dari kabupaten ke provinsi. Untuk anak-anak ini apakah sulit dipilih oleh Pak Nopi atau anak-anaknya yang mengajukan diri untuk mengikuti kegiatan Olimpiade ini Bapak? Ya, jadi di awal seleksi itu ya, saya memberikan sebuah angket, ini memberikan kesempatan pada murid dulu untuk ya siapa yang berminat untuk mengikuti lomba, maka ya saya akan mendatanya dan saya akan mengumpulkannya. Nah, dari hasil perekrutan tadi itu ada sekitar 9 anak yang mengikuti seleksi tersebut. Namun dari 9 tadi itu ada 5 orang yang mengikuti desain kebumian dan ada 4 orang yang mengikuti sains di geografinya. Nah, yang ingin saya bicarakan hari ini yaitu yang 4 orang berkaitan dengan masalah kebumian tadi. Mereka sepertinya kurang siap karena tadi kurang merasa percaya diri dengan kemampuannya seperti. Oh, apakah ke-9 anak ini nantinya akan dibawa lomba semua gitu Pak Nop? Dari 9 ini mungkin hanya 3 yang akan ikut lombakan, Bu, karena dari provinsi atau dari kabupaten sendiri hanya 3 orang yang mungkin dijadikan sebagai nominasi nantinya, seperti itu. Oh, seperti itu. Tapi sementara dari 4 anak ini yang tadi memilih kebumian tadi belum terlalu sreg gitu ya Pak, ditempatkan di situ. Iya. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Nopi lakukan terkait pemilihan mereka akan masuk ke geografi atau ke kebumian? Langkahnya mungkin ada strategi yang akan Pak Nopi kerjakan? Iya, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah menseleksi
ulang dulu, artinya saya sudah menyiapkan drill-drill soal yang mungkin akan menjadi soal seleksi. Yang kedua, setelah saya nanti menemukan beberapa orang siswa, saya akan mencoba lagi menanyakan komitmennya, apakah mereka itu benar-benar dari hati mereka sendiri ingin mengikuti atau mungkin ada dorongan-dorongan lain seperti itu. Kemudian strategi yang akan saya lakukan berikutnya yaitu saya akan menyusun model-model pembelajaran seperti drill-drill soal, kemudian latihan-latihan soal yang nantinya itu bukan hanya saya yang melakukan, tapi juga murid itu sendiri yang akan melakukan dengan teman-temannya, yaitu dengan cara berkolaborasi. Seperti itu, Bu. Berarti selama proses ini mereka ada pendampingan khusus dari Pak Nopi, tapi juga ada dituntut kemandirian mereka dengan belajar dengan teman sebaya gitu ya Pak Nopi? Iya, Ibu. Jadi saya akan melakukan. Kalau menurut Pak Nopi, apakah belajar dengan teman sebaya ini akan efektif mereka laksanakan atau tidak, Pak? Kalau untuk di perlombaan mungkin ya tidak 100% itu efektif, Bu. Tapi itu juga merupakan langkah bagi saya untuk melihat apakah mereka itu bisa menjadi percaya diri atau tidak. Dengan mereka bisa berkolaborasi, saya akan bisa menilai tingkat kepercayaan diri anak-anak gitu. Biasanya kegiatan ini dilakukan di jam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran, Pak? Ya, biasanya di luar jam pembelajaran, Bu. Jadi biasanya saya menentukan kegiatan bimbingan ini pada hari Jumat sore atau mungkin pada hari Sabtu pagi biasanya. Jadi di luar dari jam pelajaran. Dari tanggapan anak-anak, mereka antusias nggak itu Pak? Kalau di luar jam pembelajaran takutnya terbebani gitu Pak, nanti malah mundur lagi, mereka nggak minat lagi jadi peserta. Iya, jadi dari anak-anak sendiri sebetulnya tidak merasa terbebani karena di awal kami sudah membuat sebuah komitmen dengan mereka. Jadi pada saat mereka sudah berkomitmen, berarti mereka sudah sadar bahwa mereka akan mengikuti bimbingan dengan sepenuh hati dan dengan penuh semangat seperti itu. Oh, berarti memang dari awal Pak Nopi sudah menyampaikan komitmen yang harus mereka lakukan, begitu Pak ya? Iya, betul Ibu. Jadi Dengan komitmen sangat penting. Dengan strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemungkinan untuk pemetaan mereka apakah akan lebih mudah sehingga Pak Nopi mendapat gambaran pasti mana siswa yang minatnya ke geografi dan mana siswa yang minatnya ke kebumian, seperti itu Pak? Kira-kira Iya, seperti apa nanti pemetaannya akan lebih mudah gitu Pak? ya tentu Ibu dengan kegiatan berkolaborasi tadi, tentunya saya akan lebih mudah untuk memetakan mereka ini, anak ini itu harus masuk ke bidang geografi atau ke bidang kebumian. Seperti itu. Dari mana saya bisa melihat atau saya menilai, yaitu dari hasil percakapan mereka atau dari hasil diskusi mereka. Mereka yang mungkin memiliki pengetahuan atau kompetensi di bidang fisik, ya berarti mereka akan bisa masuk ke kebumian. Sedangkan mereka yang mungkin berkompetensi memiliki keahlian di bidang sosial, maka mereka akan masuk di sains geografinya. Seperti itu pemetaannya. Kalau misalnya nih Pak Nopi, nanti hasilnya tidak seperti yang Pak Nopi harapkan, ada nggak alternatif lain dari Pak Nopi untuk mencari strategi baru gitu? Ya, tentunya ada, Bu. Mungkin untuk alternatif lainnya, ya mungkin saya mencari rekan yang bisa membantu saya, atau mungkin saya bisa mencarikan tutor, atau mungkin orang-orang yang bisa membimbing anak-anak saya itu dengan kompetensi yang lebih tinggi dari saya, mungkin seperti itu. Tapi tentunya dalam hal ini saya yang pertama saya lakukan adalah mungkin mencari teman dulu, teman yang mungkin satu rumpun dengan saya yang bisa membantu bimbingan tersebut. Iya.
Ya benar Pak Nopis. Sepertinya kalau mengajak rekan sejawat yang satu rumpun atau satu mata pelajaran mungkin akan lebih efektif Pak ya. Mungkin juga ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang rekan sejawat itu untuk Pak Nopi menentukan langkah yang lebih tepat dalam pemetaan anak-anak untuk memilih minat mereka apakah kebumian atau geografi seperti itu. Nah, Iya. harapannya Pak Nopi nanti kalau anak-anak ini sudah pemetaannya sudah benar nih Pak, kemudian pembimbingannya Pak Nopi akan seperti apa agar anak-anak bisa berhasil di Olimpiade nanti Pak? Ya, mungkin yang pertama bimbingan itu akan dilakukan secara rutin dalam setiap minggunya. Ya paling tidak dalam 1 atau 2 bulan itu sudah akan terlihat perubahan-perubahan dari pola pikir mereka dan semangat mereka untuk bisa ikut perlombaan. Kemudian yang kedua, mungkin yang menjadi harapan saya, ya anak-anak itu bisa lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian ini juga bisa menjadi nilai positif buat mereka untuk ya, lebih semangat lagi tadi Bu, meningkatkan potensinya. Oh, lombanya ini dilaksanakan bulan apa ini ya Pak Nopi? Itu sekitar bulan Januari Bu. Jadi sudah Januari. Oh, berarti masih ada 2 bulan ya Pak untuk persiapan ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Nopi sampaikan saat ini, strategi yang akan Pak Nopi laksanakan dapat berhasil dengan baik sehingga pemetaan anak-anak sesuai dengan bakat dan minat mereka, otomatis kemampuan mereka sendiri ya Pak Nopi. Mungkin nggak lupa juga selama pembimbingan 2 bulan, semangat mereka tetap dijaga agar pada saat lomba bisa berhasil dengan baik. Seperti itu Iya, ya Pak Ibu. Nopi. Mungkin Iya, ada yang Ibu. ingin disampaikan lagi Bapak? Mungkin itu saja Bu. Menurut saya Ibu sudah sangat membantu sekali dalam permasalahan saya, dan mungkin setelah ini saya akan mencoba melakukan apa yang sudah tadi saya bicarakan dengan Ibu dari proses rekrutan, kemudian saya mencoba mencari rekan yang mungkin bisa membantu saya, dan kemudian saya akan mencoba konsisten untuk melakukan bimbingan dalam 1 atau 2 bulan ini. Dan semoga ini bisa berhasil dan bisa bermanfaat banyak buat anak-anak. Amin ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Nopi ya. Ya Ibu, Tetap terima semangat kasih. Pak Nopi dalam membimbing anak-anak. Terima kasih Pak Nopi atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Ya, bagaimana Bu? Tadi saya sudah mengamati dan menilai kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Eh, Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal nih terkait dengan kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan kepada Pak Novi. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari kegiatan coaching pada siang hari ini? Atau mungkin ketercapaian indikator yang Ibu harapkan seperti apa? Tadi di awal saya lebih menitik beratkan ke kemampuan mendengarkan ya Bu ya. Iya. Saya rasa dalam proses coaching tadi dengan Pak Nopi, mudah-mudahan menurut saya ini sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau tadinya saya harapannya sih bisa 9 ya Bu, kayaknya belum deh kalau 9. Jadi mungkin 8,5 lah, baru sampai 8,5 untuk proses tadi seperti itu. Mungkin saya masih belum bisa maksimal menggali potensi-potensi yang ada di diri Pak Nopi. Mungkin perlu banyak juga latihan lagi untuk mendampingi teman-teman melakukan proses coaching juga. Seperti itu Bu Dewi. Geng, geng, geng. Dari pengamatan saya dan penilaian saya tadi, izinkanlah saya ini ya Bu, menyampaikan beberapa catatan yang telah saya lakukan kepada Ibu. Ya, silakan Eh, Bu Dewi. Kalau menurut saya,
Geng, kalau menurut saya tadi Ibu sudah merespon kegiatan ini dengan baik sekali karena terlihat dari gestur tubuh Ibu ya, bagaimana Ibu mimik wajahnya begitu merespon, kemudian dengan anggukan kepala atau gestur tubuh itu udah eh, mewakili bagaimana Ibu merespon atau menjadi pendengar yang baik. Kemudian menurut pengamatan saya, Ibu juga sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching pada hari ini sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian Ibu sudah mengarahkan si coaching menuju mendapatkan atau memiliki strategi apa aja yang sudah akan dilakukan. Kemudian saya lihat ya Bu, kemudian Ibu juga sudah menemukan rasa tanggung jawab dari diri si koci agar ia bisa melakukan rencana aksi nyata yang telah ia rencanakan gitu Bu. Oke. Kemudian nih Bu, setelah kegiatan pada siang hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan gitu atau ingin Ibu gali kembali gitu Bu? Mungkin ke ini lagi ya Bu Dewi yang ingin saya kembangkan itu ke kehadiran penuh. Ya, karena kan terkadang kita ya melaksanakan proses coaching ini terburu-buru gitu. Jadi mungkin tidak maksimal dalam prosesnya. Jadi harapannya nanti mungkin pada saat proses coaching-coaching selanjutnya lebih bisa memaksimalkan waktu, benar-benar bisa mendampingin secara penuh, tidak ada gangguan-gangguan yang berarti, ibaratnya seperti itu Ibu. Jadi benar-benar bisa mendampingi secara nyata lah, full sampai menemukan solusi terbaik dari coaching ini. Seperti itu Ibu Dewi. Geng. Mungkin karena ini ya Bu ya keterbatasan waktu gitu ya Iya membuat kita Ibu, itu seperti kurang itu. kurang bebas, kurang lepas Oke, gitu, kurang benar natural Ibu. geng. Tapi Ya, saya nilai tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah baik sekali. Kemudian terima kalau menurut kasih Bu saya Ibu Dewi. sudah menjadi pendengar yang baik dengan beberapa apa ya gestur tubuh, kemudian respon Ibu gitu, sangat luar biasa. Oke, saya berharap ke Terima depannya semoga kasih. Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Eh, Demikian yang bisa saya lakukan untuk mengobservasi kegiatan Ibu pada siang hari ini. Seandainya Ibu butuh teman lagi untuk mengobservasi, saya bersedia untuk melakukannya. Terima Iya. kasih Bu Esti. Sama-sama Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa sharing kembali Bu ya terkait coaching yang akan saya lakukan lagi terhadap teman-teman yang lain. Oke, oke, Terima bisa kasih Bu, Bu. bisa. Oke, oke. Ya. Ya, sama-sama terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya Waalaikumsalam Bu Esti. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sama-sama Bu Dewi juga ya. Sehat ya Pak Novi. Jaga kesehatan.